Assalamualaikum. Alhamdulillah nggak yakini boy pumbe merumah tenggor walen daike. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita, yang berkenaan juga dengan pribadi kita, karena memang semakin hari semakin menggelisahkan bagaimana sifat dan perilaku kita, apalagi di zaman ini kita sudah mengenal yang namanya teknologi, ada yang namanya media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Kemarin mungkin kita marah ketika orang lain membicarakan aib-aib kita, membongkar apa yang menjadi sifat-sifat yang tidak baik terhadap diri kita. Tetapi kenyataannya sekarang di media sosial malah sebaliknya kita mengumbarkan aib-aib kita di media sosial. Kira-kira pertanyaan saya, ketika kita mengumbarkan aib kita di media sosial, apakah kita mengharapkan ingin dipuji oleh orang lain atau ingin mendapatkan simpati dan empati dari orang lain? Sedangkan pada dasarnya setiap orang yang membaca, yang melihat apa yang menjadi pernyataan kita di Facebook itu rata-rata ya mungkin komen-komen di bawah itu memuji, menyampaikan sabar, semoga diberikan kesehatan. Itu hanya ucapan-ucapan di media sosial. Beda dengan di dunia nyata. Ada kalimat-kalimat lain yang mereka katakan di luar gitu. Oleh karena itu, teman-teman pengguna media sosial, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial ini. Karena apa? Sebab kalau kita cermati lebih dalam, ketika kita menyampaikan sesuatu di media sosial, apalagi itu yang berkaitan dengan aib kita berharap ingin dipuji, ingin didoakan oleh orang lain dengan hal-hal yang baik. Padahal pada dasarnya tidak seperti itu, saudara. Boleh kita menulis apapun di media sosial, tapi yang berkaitan dengan kondisi politik, kondisi hukum dan lain sebagainya, dan penegakan hukum, dan kondisi-kondisi yang memang tidak memanusiakan manusia yang lainnya, itu yang harus kita tulis dalam media sosial ini. Bentuk daripada kritikan kita sebagai generasi terhadap apa yang menjadi kebijakan-kebijakan oleh pemerintah selama ini gitu. Jangan malah kita membuka aib kita, menceritakan aib kita bahwa masa lalu saya seperti ini, masa lalu saya seperti itu. Tidak boleh dan tidak perlu kita menceritakan itu. Ini media sosial ini saya analogikan bagaimana seperti kehidupan kita di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap amal perbuatan kita. Dan analoginya ada di Facebook ini. Di akhirat nanti kita tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Tidak memakai pakaian. Dan kita akan diberikan catatan amal-amal kita. Begitu juga di FB ini contohnya. Kita bagaimana membuka aurat kita, tidak memakai apapun. Kemudian kita menyampaikan di media sosial itu, inilah keburukan masa lalu saya. Inilah keburukan saya hari ini. Apa yang mau kita harapkan kalau sudah seperti itu? Begitu maksudnya. Di sini saya tidak menyinggung siapapun, mohon maaf. Apalagi mencoba merendahkan siapapun, tidak. Tetapi saya di sini atas kecemahan saya, kegelisahan saya terhadap generasi sekarang ini yang memang menyalahgunakan media sosial ini hanya untuk membuka aibnya sendiri gitu. Ini yang menjadi kekecewaan kita bersama. Padahal kita sebagai generasi ini tentu tidak terlepas daripada agent of change, agent of control dan sosial lain sebagainya. Seharusnya kita bisa membawa perubahan, memberikan manfaat yang baik terhadap orang lain.
setiap orang itu memiliki persoalan, memiliki permasalahan pribadinya masing-masing. Tapi tidak perlu kita mencurahkan, tidak perlu kita menceritakan ke media sosial. Siapa sih di dunia ini yang tidak memiliki permasalahan? Siapa sih di dunia ini yang tidak memiliki persoalan? Itu. Setiap manusia pasti diuji. Karena memang ini persoalan sudah dipaparkan dalam Al-Quran, bahwa setiap orang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kelaparan, kekurangan harta, kesedihan dan lain sebagainya, pasti diuji. Gitu. Cuman bagaimana kita menanggapi persoalan-persoalan seperti itu dengan sabar dan sholat gitu. Jangan sedikit-sedikit tulis di media sosial saya sedang seperti ini, sedang galau, sedang sedih, sedang di ini dan lain sebagainya. Hal itu tidak penting untuk kita tulis. Hal itu tidak penting untuk kita sampaikan kepada orang lain. Boleh kita meminta pendapat orang lain. Boleh kita meminta nasihat orang lain. Tetapi orang yang kita minta nasihat, orang yang kita minta pendapat itu adalah secara pribadi atau secara privat, tidak membuka aib kita, dan kita juga tidak membuka aib kita sendiri gitu. Tapi kenyataan sekarang kita menggunakan media sosial ini seakan-akan kita terjolimi gitu. Kita merasa bahwa diri kita ini adalah orang yang paling terjolimi. Sedangkan kata Rasulullah itu bahwasanya pertama, ingatlah kebaikan orang lain kepada kita dan lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain. Dan kedua, ingatlah keburukan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain kepada kita. Agar apa? Agar kita terus mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, supaya kita tidak berburuk sangka kepada orang lain terus menerus. Karena apa? Karena itu akan menghilangkan nilai-nilai pahala dalam keseharian kita. Begitu. Ini sekali lagi sebelum saya menutup pembahasan ini, saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Bukan tujuan saya untuk menghina siapapun, tetapi benar-benar mengingatkan kepada kita semua untuk menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baik mungkin dan semaksimal mungkin, karena memang media sosial ini adalah dunia maya gitu. Dunia maya itu artinya mayat gitu. Kalau kita pahami ya, mayat tapi hidup di media sosial. Gitu. Coba kita pikir, mayat itu bisa berpikir enggak? Bisa melihat enggak? Bisa berbicara enggak? Begitu juga media sosial ini. Begitu. Tapi pergunakanlah dengan sebenarnya media sosial ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Japu.